Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Desya Aulia. Saya Revi Suraya Adilah. Di sini kami akan mempresentasikan video sejarah tentang penjajahan penduduk Jepang di Indonesia. Yang pertama ada awal mula pendudukan Jepang. Penduduk Jepang dimulai pada Januari 1942 setelah mereka menyerang Hindia Belanda yang saat itu dikuasai oleh Belanda. Jepang pertama kali mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Daerah ini kaya minyak. Selanjutnya mereka bergerak ke Jawa, pusat pemerintahan Belanda. Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerang tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Jawa Barat, secara resmi menggantikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Selanjutnya, tujuan pendudukan Jepang. Yang pertama, menguasai sumber daya alam Indonesia, terutama minyak karet dan bahan mentah lainnya untuk mendukung perang Jepang di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, menjadikan Indonesia sebagai pangkalan militer untuk melawan sekutu. Yang ketiga, menanamkan pengaruh Jepang di Asia Tenggara dengan propaganda Asia untuk Asia, Hako Ichiu. Adapun kebijakan Jepang di Indonesia. Yang pertama, militer. Jepang membentuk organisasi militer seperti PETA atau Pembela Tanah Air dan Heiho untuk melatih rakyat Indonesia menjadi tentara. Tujuannya yaitu untuk memanfaatkan rakyat Indonesia dalam mempertahankan wilayah dan dari serangan sekutu. Yang kedua ada sosial dan budaya. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperkenalkan bahasa Jepang. Mereka menghapus pengaruh kebudayaan Barat dan menggantikannya dengan budaya Jepang. Dibentuk organisasi seperti PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat, untuk memobilisasi rakyat Indonesia, meskipun tujuannya adalah untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Dan yang terakhir, kerja paksa atau Rosuhan. Salah satu kebijakan terburuk Jepang adalah kerja paksa atau Romusa. Jutaan rakyat Indonesia dipaksa bekerja di proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan, rel kereta api, dan fasilitas militer dengan kondisi buruk. Banyak yang meninggal karena kelaparan, penyakit, dan kelelahan. Perjalanan pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Yang pertama tahun 1942 sampai 1953. Jepang diterima dengan baik oleh sebagian rakyat Indonesia karena mereka menjanjikan kemerdekaan, namun keadaan berubah ketika eksploitasi dimulai. Yang kedua, tahun 1913 sampai 1914, Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Mereka memanfaatkan organisasi seperti PETA dan Heiho untuk mempertahankan wilayahnya dari serangan sekutu. Yang ketiga, tahun 1944 sampai 1945, Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Adapun dampak kedudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, dampak positif. Kebangkitan nasionalisme, pelatihan militer kepada rakyat Indonesia melalui PETA menjalin cikal bakal pembentukan Tentara Nasional Indonesia atau biasa disebut TNI. Pendidikan Jepang memperkenalkan sistem pendidikan yang lebih sederhana dan membuat kesepakatan bagi rakyat kecil untuk bersekolah. Bahasa Indonesia. Jepang mendorong penggunaan bahasa Belanda sehingga bahasa Indonesia semakin berkembang sebagai bahan nasional. Yang kedua, dampak negatif. Yang pertama, kerja paksa. Roshuma menyebabkan penderitaan dan kematian massal. Yang kedua, krisis ekonomi. Jepang memaksa rakyat menyerahkan hasil pertanian sehingga terjadinya kelaparan. Dan yang terakhir, eksploitasi. Semua sumber daya alam dan manusia dimanfaatkan untuk perang Jepang. Adapun peninggalan Jepang di Indonesia. Yang pertama, infrastruktur. Proyek besar seperti rel kereta api di Sumatera semakin banyak yang tidak selesai masih menjadi bukti pendudukan Jepang. Yang kedua, sistem militer. Latihan militer yang diberikan kepada pemuda Indonesia menjadi dasar pembentukan TNI. Yang ketiga, pengaruh sosial. Pendekatan Jepang yang melibatkan rakyat dalam pemerintahan memberi pengalaman politik bagi pemimpin Indonesia. Dan materi yang terakhir, akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah menyerah pada 15 Agustus 1945, Jepang kehilangan kendali di Indonesia. Jepang akhirnya memberi ruang bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada
17 Agustus 1945. Meskipun demikian, transisi kekuatan tidak langsung berjalan mulus karena Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia. Pendudukan Jepang, meski singkat 3,5 tahun, memiliki pengaruh besar terhadap sejarah Indonesia, terutama dalam hal perjuangan menuju kemerdekaan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada tutur kata atau kesalahan yang kurang berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.